Informasi terkini terkait dengan pemeriksaan di Dewas KPK kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprili yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nanda, hari ini merupakan jadwal ketiga bagi pemanggilan Firly Bahuri di Dewas KPK. Lalu apa saja yang telah disampaikan oleh Ketua KPK? Sebenarnya tidak banyak yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan pemeriksaannya oleh Dewas KPK hari ini, Juno. Bahkan tadi kalau kami mengutip dan juga mendengar apa yang ia sampaikan dalam preskonnya sebelum ia memenuhi pemanggilan Dewas KPK hari ini, tadi juga tidak banyak yang ia sampaikan. Namun dia menegaskan bahwa akan hadir dalam pemeriksaan oleh Dewas KPK hari ini pun juga tadi kami melihat dan juga menyambut kedatangan dari Firly Bahuri di gedung atau lobi gedung lama KPK yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini. Tadi begitu tiba sekitar pukul 10:09 waktu Indonesia Barat, kondisinya sangat sekali ketat oleh para ajudan-ajudannya yang menjaga Firly Bahuri. Jadi kami tidak bisa begitu mendekati Firly Bahuri untuk menanyakan beberapa hal yang memang belum ia sampaikan atau ia jelaskan dalam preskon yang ia utarakan di Gedung Merah Putih KPK sebelumnya. Namun tadi kami mengutip terkait juga menanyakan sebenarnya apakah ada berkas-berkas khusus untuk memenuhi pemanggilan di Dewas KPK hari ini. Tidak ada respons yang diutarakan oleh Firly Bahuri. Kemudian ia hanya menyematkan senyuman begitu ya dengan memberikan acungan jempol kepada wartawan yang sudah berjaga di lobi gedung lama KPK sejak pagi tadi. Jadi kalau kami mengutip juga apa yang sebelumnya disampaikan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris terkait dengan hari ini, apakah Dewas KPK meminta berkas-berkas khususnya kepada Firly Bahuri untuk dibawa hari ini? Tidak, ia sampaikan oleh Syamsuddin Haris begitu ya. Tadi pagi kita temui di lobi gedung lama KPK, ia hanya mengembalikan lagi kepada Firly Bahuri bagaimana keperluannya untuk mekanisme terkait berkas-berkas, karena tentu berkas-berkas yang akan dibawa ini akan mendukung pernyataan yang akan ia sampaikan hari ini. Dan Juno, tiba saatnya di mana hari ini merupakan pemanggilan ketiga. Tadi juga disampaikan ada pemanggilan pertama dan yang kedua sempat tidak bisa dilakukan atau memenuhi pemanggilan dari Dewas KPK. Beragam sekali memang alasannya, namun lebih kompleksnya atau di garis besarnya adalah yang bersangkutan Firly Bahuri tidak dapat memenuhi pemanggilan Dewas KPK karena ada giat yang harus ia penuhi. Dan hingga saat ini tentu kita masih menunggu khususnya terkait dengan pemeriksaan Firly Bahuri. Juno. Ya, Nanda, untuk saat ini apa saja yang akan dimintai keterangan terhadap Firly Bahuri dari Dewas KPK? Kita tentu ada terkait dengan pelanggaran etik dan juga adanya dugaan pertemuan antara pihak berperkara, antara Ketua KPK dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Yang digali tentu terkait dengan dugaan pelanggaran etik di mana laporan ini dilayangkan sebelumnya kalau kita bisa mengulas kembali sejak 6 Oktober 2023 kemarin oleh salah satu komite mahasiswa peduli hukum yang menyampaikan bahwa dalam isi laporan insan KPK ini dilarang untuk bertemu dengan pihak yang berperkara. Tapi kalau kita bisa menjabarkan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Firly Bahuri tadi dalam preskonnya, Juno, ia menyampaikan sedikit kronologi bahwa penegasannya adalah ia tidak menerima pemerasan, tidak melakukan menerima pemerasan begitu ya, menunjukkan salah satu perkara yang saat ini juga bergulir juga di Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa terkait dengan pelanggaran dugaan etik ini adalah merujuk terhadap foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, yang dimana pada pertemuan tersebut ini berlangsung pada tanggal 2 Maret 2023. Sedangkan kalau kita bisa merunutkan begitu ya terkait dengan kasus korupsi di Kementan sendiri, ini berlangsung atau terdeteksi sejak tahun 2021. Kemudian pertemuan dengan Firly Bahuri ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sedangkan untuk kasus yang ada di KPK menangani kasus dugaan korupsi di Kementan ini, Pak baru masuk ke dalam penyelidikannya di Januari 2023 dengan naik status tahap penyidikan di bulan September 2023. Artinya ada keterangan yang memang harus digali oleh Dewas KPK untuk menelisik lebih jauh lagi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dan tadi juga kami menanyakan salah satunya kepada anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, apakah dan rencana ke depannya setelah pemeriksaan Firly Bahuri ini akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Dewas KPK akan kembali memanggil Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sudah diperiksa lebih dulu jauh
sebelum pimpinan KPK seperti Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Alexander Marwata ini juga dimintai keterangannya, dan yang terakhir di sini adalah Firly Bahuri sebagai pihak terlapor. Namun tadi terkait dengan apakah keterangan yang masih digali ini tentu untuk membangun konstruksi dan juga dibutuhkan oleh Dewas KPK. Karena informasinya tadi yang disampaikan Syamsuddin Haris bahwa kalau ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo sebelumnya dengan Firly Bahuri yang saat ini diperiksai dan dimintai keterangannya, ini akan diagendakan konfrontir begitu ya, mempertemukan antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Terkait itu tentu kita akan tunggu bersama dan menunggu hasil pemeriksaan hari ini, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan Ketua KPK di Dewas KPK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK.